Kejadian pasal 2 ayat 8 sampai 25 merupakan bagian dari kisah Allah menciptakan dunia manusia dan isinya dan membentuk kehidupan baru di sebuah tempat yang disebut Taman Eden. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, bagian firman ini adalah bagian dari kisah penciptaan manusia sekaligus kisah awal kehidupan manusia di dunia yang dimulai di Taman Eden. Awal kehidupan manusia dimulai di Taman Eden. Taman Eden diciptakan oleh Allah sebagai tempat tinggal pertama bagi manusia. Eden yang diciptakan Allah bukan hanya sebuah tempat secara fisik, tetapi Eden mencerminkan keadaan harmonis kehidupan dalam hubungan yang baik, dalam hubungan yang suci antara manusia dengan Allah, tetapi juga manusia dengan alam ciptaan Allah. Eden adalah tempat yang khusus yang disiapkan Allah bagi manusia pertama, yaitu Adam dan kemudian Hawa. Karena itu Eden sering dianggap sebagai simbol dari keadaan yang sempurna dan ideal, di mana manusia hidup dalam kedamaian, kesejahteraan, keharmonisan dengan alam dan Tuhan. Taman Eden ini menggambarkan sorga yang turun ke bumi sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Di taman ini manusia memiliki hubungan yang sangat dekat dan langsung dengan Tuhan Allah. Di sini ada relasi yang dibangun dengan sempurna. Tetapi Eden juga menjadi tempat sumber kehidupan dan pertumbuhan yang baik secara fisik, tetapi juga secara spiritual. Dalam ayat 10 sampai 14 menggambarkan 4 sungai yang mengalir di Taman Eden. Dan 4 sungai ini melambangkan sumber kehidupan, sumber kelimpahan dan berkat yang mengalir dari Allah sebagai bukti kasih dan pemeliharaan Allah bagi manusia di Taman Eden itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah kemudian mengambil manusia yang diciptakannya, menempatkannya di dalam taman itu. Kemudian Allah memberi sebuah tanggung jawab untuk merawat, memelihara, dan mengusahakan serta mengelola taman itu. Hal ini menunjukkan bahwa manusia diminta untuk bekerja dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan baginya. Manusia diminta untuk menjaga semua apa yang sudah diciptakan Allah. Selain itu Allah memberi kebebasan, tetapi juga larangan dan batasan-batasan bagi manusia. Bahwa semua buah dari pohon di taman ini boleh dimakan, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat tidak boleh dimakan. Sebab pada saat jika manusia itu memakannya, pasti akan mati. Larangan ini menunjukkan bahwa ada batasan dalam kebebasan yang diberikan oleh Allah kepada manusia, tetapi disertai juga dengan sebuah ketaatan yang harus dilakukan oleh manusia terhadap apa yang Allah perintahkan. Larangan yang Allah berikan sesungguhnya melambangkan ujian terhadap ketaatan manusia dan konsekuensi
jika melanggar larangan Allah itu. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua pengetahuan atau kebebasan adalah untuk kebaikan manusia. Karena itu manusia harus patuh pada perintah Allah, sebab Allah serius dan akan bertindak terhadap konsekuensi dari ketaatan terhadap perintahnya. Allah tidak membiarkan manusia itu hidup seorang diri saja. Karena itu Allah kemudian berinisiatif menciptakan pasangan bagi manusia itu dengan menjadikan penolong bagi manusia. Dan sesungguhnya Allah mau menekankan hubungan atau relasi antara manusia yang terjadi dalam kehidupan yang penuh dengan keharmonisan. Taman yang diciptakan oleh Allah bagi manusia itu merupakan sebuah taman yang dalam gambaran kita lewat bagian firman ini menjelaskan bahwa betapa indahnya, betapa damainya tinggal di taman itu. Eden yang penuh dengan kedamaian. Dalam rancangan dan rencana Allah bagi manusia di awal kehidupannya di dunia ini, Allah kemudian membentuk sebuah kehidupan dalam lembaga pernikahan yang diciptakan oleh Allah melalui Adam dan Hawa. Bahwa ketika dunia ini diciptakan, Allah juga membentuk sebuah tatanan kehidupan yang disebut keluarga, dan itu dimulai dari Taman Eden. Karena itu sejak dunia ini diciptakan, Allah sudah merancang sebuah hubungan yang Dia bentuk lewat Adam dan Hawa yang kita sebut keluarga, lembaga yang dibentuk oleh Allah. Karena itu Allah tidak membiarkan Adam itu hidup sendiri saja, tetapi Dia kemudian menciptakan seorang penolong yang dikatakan di sana yang sepadan bagi Adam. Dan penolong yang diciptakan oleh Allah itu yaitu Hawa, sebagai pasangan yang setara dan sejajar, bukan sebagai bawahan atau sekedar pelengkap, tetapi penolong yang diciptakan oleh Allah bagi Adam adalah mitra hidup yang sejati, yang ditentukan oleh Allah dalam sebuah keterikatan hidup antara laki-laki dan perempuan. Hal ini mau menggambarkan bagi kita bahwa relasi yang dibangun antara Allah dengan manusia itu juga harus terbentuk antara manusia dengan manusia. Dan relasi itu harus berjalan dalam sebuah keharmonisan yang harus dijaga dengan baik. Karena itu Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk laki-laki yaitu Adam, sehingga laki-laki dan perempuan tidak ada yang saling menghakimi bahwa saya karena laki-laki lebih tinggi dari perempuan, atau karena saya perempuan harus di bawah laki-laki. Tetapi Allah menciptakan dari tulang rusuk laki-laki sebagai pasangan yang setara, sejajar dalam kehidupan yang akan dibangun sebagai penolong yang sepadan. Allah melaksanakan kehendak bebasnya
dalam sebuah tatanan kehidupan yang Dia ciptakan di Taman Eden, dan di sana terjalin sebuah relasi yang baik antara Allah dan manusia, tetapi juga manusia dengan manusia dan manusia dengan alam yang diciptakan itu. Allah lalu mengajarkan sebuah kehidupan yang harus dibangun dengan baik antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah ikatan yang sah, ikatan yang kudus, sebagai sebuah keluarga. Dan kesetaraan dalam hubungan yang dibangun antara laki-laki dan perempuan di Taman Eden itu menyimbolkan persatuan yang mendalam antara laki-laki dan perempuan yang kita kenal dalam sebuah ikatan pernikahan. Allah memberi perintah bagi manusia ketika Dia menempatkannya di Taman Eden itu untuk menjaga apa yang sudah Allah berikan dalam hubungan yang dibangun, tetapi juga dalam keharmonisan yang terjadi dan terjalin dengan alam yang diciptakan oleh Allah bagi manusia. Eden menggambarkan sebuah kehidupan yang begitu sempurna dan ideal bagi manusia. Eden menggambarkan sebuah hubungan yang baik yang terjalin antara manusia dengan Allah, tetapi juga manusia dengan alam yang diciptakan oleh Allah. Di Eden terbentuk sebuah kehidupan keluarga yang diciptakan oleh Allah antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri yang dipersatukan oleh Allah dalam hubungan yang baik. Dan itulah gambaran kehidupan ketika Allah menciptakan dunia ini bersama isinya dan manusia, dan menempatkan mereka di sebuah tempat yang telah dikhususkan oleh Allah bagi mereka, yaitu Taman Eden. Bapak Ibu jemaat serta saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sehubungan dengan tema kita di minggu ini, lingkungan bersih, keluarga sehat, maka bagian firman ini mau mengajarkan bagi kita semua tentang tanggung jawab yang Tuhan Allah percayakan bagi kita. Bahwa ketika manusia melanggar ketetapan dan perintah Allah sebagai bentuk ketidaktaatan mereka, kehidupan dan tatanan yang harmonis, penuh damai itu yang terjadi di Eden kemudian rusak, hilang dari kehidupan manusia. Manusia mengalami keterputusan hubungan dengan Allah yang disebut kematian secara rohani. Manusia hilang di hadapan Allah. Kehidupan yang penuh dengan damai dan sejahtera itu hilang karena ketidaktaatan. Kehidupan yang damai itu rusak karena ketidaktaatan dan pemberontakan kepada Allah. Ketika manusia tidak mampu untuk melaksanakan apa yang menjadi perintah dan ketetapan Allah. Dan hal ini menunjukkan ketidaksetiaan dan ketidaktaatan manusia bagi Allah. Kita akan mengalami hal yang sama. Kita diberi kebebasan dalam hidup dengan segala hal yang Tuhan telah anugerahkan bagi kita. Dia memberi kita kehidupan di dunia ini, tetapi sebelum kita ada di dunia
kita tinggal, menyediakan tanah, air, udara, dan sebagainya bagi kita. Tetapi ketika kita bertindak dalam kebebasan yang tidak terkontrol, maka hubungan itu juga akan menjadi rusak. Kehidupan kita akan menjadi gambaran seperti di Eden, akan menjadi rusak ketika kita tidak mampu melaksanakan tanggung jawab yang dipercayakan Allah bagi kita. Tuhan Allah menciptakan alam dan isinya, dunia ini untuk kita manusia. Dan perintahnya bagi kita adalah merawat, memelihara, mengelola, dan mengusahakannya dengan baik untuk kehidupan kita, tetapi juga untuk kehidupan generasi-generasi kita selanjutnya di muka bumi ini. Karena itu kita diminta untuk menjaga keseimbangan alam ciptaan Tuhan ini. Tetapi apabila kita merusak alam ini, maka alam ini akan menjadi bencana bagi hidup kita di muka bumi ini. Karena itu, lewat bagian firman ini Tuhan Allah mau mengajarkan kita untuk bagaimana kita hidup berdampingan dengan alam ini dan menjaganya dengan baik, seperti perintahnya bagi manusia pertama di Taman Eden. Kita diminta untuk melestarikan, merawat, dan mengelola apa yang sudah Tuhan berikan bagi kita dengan bijaksana dan dengan baik. Jangan karena keserakahan kita akan mendatangkan bencana bagi kehidupan kita dan generasi penerus kita di muka bumi ini. Bapak Ibu, keadaan kita di kota Sorong, kalau hujan turun maka banjir sudah datang. Itu menandakan bahwa kita belum dapat hidup berdampingan dengan alam ini. Kita suka buang sampah sembarangan. Kita tidak melaksanakan tanggung jawab yang Tuhan Allah percayakan bagi kita dengan baik. Kita tidak taat. Karena itu, ingatlah bahwa jangan sampai alam ini akan menjadi bencana bagi hidup kita. Bukan Tuhan yang mendatangkan bencana itu, sebab Tuhan tidak pernah merancang rancangan kecelakaan bagi manusia, tetapi terkadang manusia yang melakukan kesalahan, sehingga kesalahan itu yang akan mendatangkan bencana dan dosa bagi manusia itu sendiri. Karena itu mari kita rawat apa yang sudah Allah percayakan bagi kita dengan baik, supaya alam ini tidak menjadi bencana bagi kehidupan kita. Hal yang berikut yang mau diajarkan oleh firman Tuhan ini bagi kita, kita diminta bekerja dengan tangan dan kekuatan yang Tuhan berikan. Karena hanya dengan bekerja maka kita akan menerima berkat dari hasil kerja yang kita lakukan dalam hidup ini. Dan yang terakhir, firman Tuhan mau mengajarkan kita bahwa kehidupan keluarga rumah tangga kita itu dibentuk oleh Allah. Dia yang berkehendak untuk membentuk setiap keluarga rumah tangga kita, suami istri dengan pasangan yang sudah ditentukan oleh Allah dalam sebuah ikatan pernikahan.
Karena itu jaga kehidupan rumah tangga yang sudah dibentuk oleh Allah dengan baik. Karena lembaga keluarga itu inisiatif Allah dan Allah yang membentuknya. Karena itu jaga apa yang sudah diikatkan oleh Allah dan dipersatukan oleh Allah dengan baik berdasarkan kasih Kristus. Sebab jika kita merusak, memecahkannya dan mencerai-beraikan apa yang sudah Allah persatukan, penghukuman dari Allah sudah tersedia bagi kita. Maka rawatlah apa yang sudah Allah percayakan bagi kita, keluarga dan rumah tangga, anak-anak yang sudah Tuhan anugerahkan. Rawat itu dengan baik, pelihara dalam hubungan yang baik di tengah kehidupan keluarga dan rumah tangga yang sudah Allah bentuk. Dan jadikanlah kehidupan keluarga dan rumah tangga kita mesbah bagi Tuhan, menghadirkan Allah selalu di tengah kehidupan rumah tangga yang kita bangun, supaya di sana akan tercipta keharmonisan, saling mengasihi, saling menopang, menghargai dan menghormati antara pasangan suami istri, tetapi juga orang tua dan anak-anak. Tidak asal Allah membentuk keluarga kita. Semuanya sudah ada dalam rancangan dan rencana Allah. Maka lakukanlah apa yang sudah Allah tetapkan bagi kita, dengan hidup sungguh-sungguh mengandalkan Dia, supaya apapun persoalan dan tantangan hidup yang kita hadapi dan gumuli, Allah akan selalu hadir menjadi penolong dan pengendali di dalam kehidupan rumah tangga yang kita bangun. Dia yang membentuk, maka Dia juga yang akan menyertai, memberkati kehidupan dalam keluarga dan rumah tangga kita masing-masing. Mari kita kembali dalam kehidupan kita. Kita rawat dan jaga apa yang sudah Allah percayakan bagi kita. Lingkungan di mana kita berada, kita rawat dan kita pelihara dengan baik. Keluarga rumah tangga yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kita, kita rawat, kita jaga, dan kita tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga itu sampai hanya maut yang memisahkan. Sebab rumah tangga kita adalah ikatan yang kudus dan sakral yang sudah dibentuk oleh Allah bagi setiap kehidupan kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.